Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Fernando Longa, NIM saya 20110075. Oke, di sini saya akan menjawab soal ujian probabilitas dan statistik menggunakan SPSS. Oke, nomor 1, metode pengumpulan data secara singkat ya. Yang pertama ada wawancara, yang kedua observasi, dan yang ketiga ada dokumentasi. Oke. Wawancara merupakan recheck-in atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh dari sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi atau orang yang diwawancara. Dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Wawancara di mana pewawancara dan informasi terlebih dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Yang kedua, observasi. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang atau tempat, pelaku kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Oke, nomor 2. Berikut ini adalah 10 responden yang mengisi kuesioner yang terdiri dari 4 butir pertanyaan dan tiap butir pertanyaan mempunyai pilihan jawaban dan nilai paling rendah adalah 1 sampai nilai paling tinggi adalah 5. Ujibilitas dari instrumen penelitian tersebut dengan tingkat kepercayaan alfa 5%. Oke, di sini soalnya. Oke, kita langsung jawab. Kita buka di SPSS. Oke, di sini kita ke variable view ya. Oke, di sini ada data view dan variable view. Kita ke variable view lalu kita masukkan responden ya. Lalu kita tap. Tipenya string ya. Oke, selanjutnya kita klik OK. Oke, langkah selanjutnya kita lihat di soal, yaitu di sini butir pertanyaannya. Butir pertanyaannya dari 1 sampai 10 ada 2, 4 ya, dan totalnya. Di sini saya buat soal A. Saya pakai soal A saja. Soal underscore A. Lalu tab. Yang kedua, soal B. Soal underscore. Maaf ya. Soal B. Yang ketiga, soal C. Dan yang keempat soal D ya. Soal D, selanjutnya kita tab dan total ya. Oke, kita tab. Oke. Tipenya untuk soal sampai totalnya numeric ya. Dan desimalnya 0 ya. Oke, semuanya kita isi 0. Oke, setelah kita membuat namanya, langkah selanjutnya kita ke data view untuk mengisi data ya. Oke, di sini sudah ya, ada responden, soal A, soal B, soal C, soal D, dan total ya. Kita akan memasukkan datanya, yaitu dari sini ini untuk soal A, soal B, soal C, dan soal D serta totalnya ya.
Maaf ya, di sini. Oke, di sini karena saya belum mengisi datanya, jadi di sini saya matikan dulu untuk mempercepat ya, supaya sebentar saya tinggal lanjut mengerjakannya. Oke, di sini sudah muncul. Langkah selanjutnya kita ke analis ya. Oke, kita ke analis. Selanjutnya kita ke correlate ya. Lalu kita pilih di private ini. Oke, di sini kita pindahkan seluruh soalnya sampai total ke variabel ya. Jadi kita copy, lalu kita pindah ke sini ya. Oke, di sini sudah pindah semua. Langkah selanjutnya kita ke option. Oke, di sini kita centang di sini ya, means and standard deviation kita centang. Dan missing values-nya ini, lalu kita continue. Oke, sudah ya. Langkah selanjutnya kita klik OK ya. Oke, kita tunggu. Oke, di sini datanya sudah ada ya, sudah muncul. Oke, saya ke di sini di Word saya sudah pernah membuatnya. Oke, di sini sudah ada tampilannya ya. Oke, ini saya sudah kopinya untuk deskriptif statistik dan correlationnya ini ya. Oke, ini tabel nilai R produk memorinya. Kita langsung di penjelasannya. Oke, nilai R 0,05 itu dapat dari 5% ya yang di soal. Oke, 5% berarti 5/100 jadinya 0,05 dan 10 kurang 2 ya, itu dan dari tabel produk momen hasilnya itu 0,707, itu ini ya, tabelnya itu 5% dengan 10 kurang 2 8 ya, perpotongan antara 5% dan 8 hasilnya 0,707. Oke, untuk menentukan valid atau tidak R hitung harus lebih besar dari R tabel ya. Oke, soal A sebesar 0,857 ya. Dapatnya di sini ya 0,857 ya. Oke, di sini karena tanda koma biasa di depannya pasti 0 ya. Jika 1 pasti 1,857 ya. Jika 0 hanya tertera tanda komanya saja ya. Oke, di sini tadi 0,857 lebih besar dari tabel produk momennya ini ya, perpotongan antara 5% dan 8 tadi ya, 0,707, yaitu soal A sebesar 0,857 lebih besar dari 0,707, berarti valid ya. Untuk soal B 0,774 ya. Oke, untuk soal B sebesar 0,774 lebih besar dari 0,707 ya, jadi valid ya. Sama penjelasannya sama seperti tadi. Soal C sebesar 0,588 ya. Kita ini 0,588 ya. 5,88 lebih kecil dari 0,707 ya, berarti tidak valid. Sedangkan D-nya valid karena nilainya itu 0,832 lebih besar dari 0,707, jadi valid. Hasil uji validitas dapat menunjukkan pertanyaan soal A, B, D valid ya, karena R hitung lebih besar daripada R tabel ya, yaitu 0,707. Sedangkan pertanyaan soal C yang ini tidak valid karena nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel, yaitu 0,707 ya. Oke, sekarang kita akan uji
rehabilitas menggunakan SPSS ya. Oke, untuk menguji rehabilitas, kita kembali ke SPSS. Oke, di sini untuk totalnya kita hapus ya. Jadi kita ke data view. Kita di 6 ini kita clear saja ya. Oke, di sini sudah hilang. Kita lihat di data view. Oke, totalnya juga sudah hilang ya. Oke, selanjutnya kita ke analis ya. Kita ke analis. Maaf ya. Kita ke analis. Lalu di scale ya. Oke, di scale. Selanjutnya di reliability analysis. Oke, di sini kita sama seperti tadi, kita pindahkan ya. Oke, kita pindahkan semua. Oke, selanjutnya kita klik di static. Oke, di sini di descriptive form ini kita pilih di select scale ya, scale. Oke ya, selanjutnya di sini kita continue. Oke, modelnya alpha ya, jangan lupa ya harus alpha. Setelah itu kita klik OK. Oke, di sini reliability-nya kita lihat ke bawah. Oke, reliability-nya sudah jadi ya. Oke, di sini saya sudah copy ke Word ya. Yang kita butuhkan hanya inilah reliability static ya. Ini kita ke Word. Di sini saya sudah pernah membuatnya. Oke, ini ya reliability statisnya. Oke, kriteria suatu instrumenter penelitian dikatakan reliable dengan menggunakan teknik ini ya. Bila di koefisiennya reliabilitas R11 lebih besar dari 0,6 ya. Oke, di sini instrumen penelitiannya dinyatakan reliable karena nilai R11-nya itu 0,768 ya. Ini lebih besar dari 0,4. Jadi reliabilitasnya dinyatakan reliable ya. Oke, selanjutnya kita akan ke nomor 3 ya. Oke, seorang dosen ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata gaji pegawai negeri dan swasta. Penelitian ini menggunakan sampel 8 orang dan untuk masing-masing kelas ya. Data pada tabel. Oke, di sini ada respondennya rata-rata pegawai negeri dan rata-rata pegawai swastanya. Oke, soalnya ini ya. Uji apakah ada perbedaan nilai ujian kelas A dan kelas B dengan tarafnya 5%. Oke, kita ke SPS-nya, kita kasih keluar dulu ya. Kita kasih keluar dulu. Oke, kita kasih keluar dulu. Lalu kita buat untuk yang nomor 3 ya. Kita buka kembali SPS. Oke, selanjutnya kita cancel kembali. Di sini kita masukkan data-datanya ya. Kita ke variabel view dulu. Oke, di sini kita masukkan untuk namanya yaitu responden ya. Responden. Selanjutnya kita tab. Oke, tipenya string ya. Oke, kita klik OK. Selanjutnya yang kedua di sini untuk pegawai ya, pegawai negeri dan pegawai swasta. Jadi di sini kita tulis saja untuk pegawai ya. Pegawai. Oke, kita tab. Dan selanjutnya untuk nilainya ya, kita lihat di soal tadi. Oh, ini ya. Rata-ratanya. Oke, dan nilainya ya.
Oke, nilai. Oke, selanjutnya kita tab. Oke, pegawai di sini value-nya 0 desimal ya. Di sini kita kasih 3. Oke, selanjutnya di value sini di sini kita kasih label ya. Untuk value yang pertama kita kasih 1 dengan labelnya negeri ya. Di sini karena ada pegawai negeri dan swasta, jadi untuk value 1 kita gunakan pakai negeri ya. Negeri kita add. Oke, selanjutnya yang kedua kita labelnya swasta. Swasta, oke, kita add. Oke, maaf ya di sini. Ada kesalahannya, filenya 2 labelnya. Kita add dulu. Oke, sudah. Selanjutnya kita oke, di sini sudah ya. Kita lihat ada 2. Oke, selanjutnya kita ke data view ya. Oke, di sini responden, pegawai dan nilainya ya. Oke, di sini untuk mempercepatnya saya lupa copy datanya ke Excel ya. Jadi di sini harus masukkan satu persatunya ya. Oke, kita masukkan. Di sini ada 8 data tadi ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, ya. Oke, ada 8 data. Dan untuk di sini pegawainya kita masukkan nilainya ya. Oke, di sini untuk mempercepat saya matikan dulu ya. Oke, datanya seperti ini ya. Di sini pegawai di sini kita masukkan untuk kodenya 1 ya. 1 semua karena tadi untuk di sini untuk pegawai negeri ya. Oke, coba kita tes lihat di view di value labelsnya. Oke, di sini untuk pegawai negeri semua ya. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya kita buat untuk pegawai swasta ya, yang ini ya. Oke, kita ke sini kembali. Di sini kita masukkan mulai dari 9, 10, 11, 12, 13, maaf ya. 13, maaf ya, di sini ribut. 14, 15, 16. Oke, di sini ada 16 ya. Oke, di sini saya akan masukkan nilainya. Jadi saya stop saja ya untuk mempercepat. Datanya seperti ini ya. Di sini datanya saya masukkan 2 karena untuk pegawai swasta ya. Masukkan semuanya 2. Oke, seperti ini. Coba kita cek di view ya, apakah ada labelnya tadi, ada swasta dan ada negeri ya. Oke, di sini sudah semua ya. Ada 8 data, jadi jumlah semuanya 16 data ya. Untuk pegawai negeri dan swasta. Oke, setelah kita mengisi datanya, kita ke analis ya. Oke, setelah ke analis kita, kita compress min di independent, di independent ini simple. Oke, di sini sudah ya. Jika untuk tabelnya pegawai kita simpan di test variabel, sedangkan nilainya kita simpan di grup variabel ya. Oke, setelah ini kita option ya. Oke, pastikan convertnya intervalnya 95%. Di sini missing values-nya ini ya. Oke, setelah itu kita continue. Oke, setelah itu kita define group. Sini kita masukkan grup 1, kita masukkan 1.
Grup 2 kita masukkan, maaf ya, 2 ya. Oh, maaf ya. Oh, maaf ya. 2, oke. Kita continue. Langkah selanjutnya kita oke ya. Maaf ya, oke. Di sini grup statusnya sudah muncul serta independent simple testnya sudah muncul ya. Oke, datanya sebelah bawah karena terpotong. Jadi saya perbesar saja di sini. Oke, ini sudah muncul ya. Oke, seperti ini. Oh, maaf ya, di bawah ya. Oke, yang ini. Oke, ini grup statusnya dan independent simple testnya ya. Oke. Di sini analisis hasil independent simple test dan tabel grup status di atas dapat dianalisis ya. Yaitu untuk hasil independent yang ini dan grup status tadi ya. Oke, perbedaan ini merupakan sampai berjumlah N18 dan N28 ya. Itu dari sini ya, di grup statis itu ya, N-nya perbedaannya 8 ya. Oke, selanjutnya rata-rata untuk nilai pegawai negeri yaitu 2,643 ya, sedangkan swasta 2,476. Itu dapat dari sini ya. Ini ya, ini ya, 2,463 dan swastanya 2,476 ya. Oke, sertakan varians negerinya 9,4 dan swastanya 11,3. Itu dari sini ya, karena kita dibagi dua kalinya, jadinya ini dikuadratkan maksudnya. Tabel independent sample test di atas dapat dianalisis dengan sebagai berikut ya. Hipotesis untuk kasus ini yaitu HO tidak ada perbedaan nilai varian antara pegawai negeri dan swasta. Sedangkan HA ada perbedaan nilai ujian antara pegawai negeri dan swasta. Oke, saya naikkan ke atas begini. Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas ya. Jika probabilitas SIG yang ini probabilitas SIG lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika probabilitas SIG lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak ya. Oke. Untuk dua sisi maka nilai alfa per 2 ya, sehingga kriteria pengujian menjadi jika probabilitas H0 jika probabilitas lebih besar 0,05 per 2 maka H0 diterima. Jika probabilitas lebih kecil 0,05 per 2 maka H0 ditolak. Dari tabel independent sample test di atas, nilai probabilitas SIG yaitu 0,275 dan nilai taraf signifikannya 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Itu nilai SIG-nya itu 0,275 dari yang ini ya, SIG-nya 0,275. Sekarang membandingkan nilai probabilitas SIG dengan taraf signifikan. Jika probabilitas lebih besar dari 0,025 maka H0 diterima. Ternyata 0,275 lebih besar dari 0,025 maka H0 diterima. Keputusannya tidak ada perbedaan nilai statis antara pegawai negeri dan pegawai swasta. Oke, sekian ujian probabilitas dan statistik menggunakan SPSS.